Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabarnya? Pagi ini ketemu lagi dengan saya Bu Ratna. Kita akan melanjutkan materi dari pertemuan kemarin ya, tanggal 10 Agustus 2020. Sebelum kita memulai mata pelajaran pagi hari ini, alangkah indahnya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Minggu kemarin saya memberikan materi tentang teks eksplanasi ya. Jadi minggu kemarin kita membahas tentang apa itu teks eksplanasi ya, pengertian dari teks eksplanasi, lanjut dengan tujuan eksplanasi, pembuatan teks eksplanasi, serta kita memahami struktur teks eksplanasi. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri teks eksplanasi dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi beserta contoh ya. Jadi kita bahas sedikit, kita ingatkan pertemuan minggu kemarin. Saya akan mengulas sedikit tentang pertemuan minggu kemarin, yaitu pengertian dari teks eksplanasi sendiri, yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Materi berikutnya yaitu tujuan teks eksplanasi serta struktur teks eksplanasi kemarin, yaitu strukturnya ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat ya, dan yang terakhir adalah interpretasi. Nah, ini yang akan kita bahas pada minggu ini, yaitu ciri teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat. Jadi teks eksplanasi ini sering digunakan seseorang untuk menuliskan berita atau informasi. Jadi dikemas dalam bentuk teks eksplanasi. Contohnya seperti kejadian bencana alam atau kejadian pemberitaan mungkin bisa dari tragedi bencana atau kecelakaan atau apa ya. Jadi strukturnya sendiri yaitu ada 3, dan teks eksplanasi ini sudah jelas, yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Di sini fakta yaitu kejadian yang memang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan dengan apa? Dengan yang pertama, TKP atau tempat kejadian perkara. Yang kedua, waktu dan tanggal. Dan ada berupa saksi-saksi. Yang ketiga yaitu faktualnya yang bersifat ilmiah. Contohnya seperti mungkin terjadi banjir di Jakarta. Nah, sekarang yaitu kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi sendiri. Yang pertama yaitu fokus pada hal umum atau generik. Yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Nanti akan saya tunjukkan pada contoh. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja material dan rasional. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu, seperti contohnya sementara itu dan kausal ya. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat pasif, dan yang terakhir menggunakan teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi. Nah, ini contoh dari teks kebahasaan eksplanasi. Banjir merupakan suatu gejala alam. Secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia, mampu menimbulkan kerusakan secara fisik, mental maupun materi. Banjir adalah luapan air secara besar, dapat menggenangi dan menerjang suatu daerah-daerah dan masuk ke pemukiman warga. Hal ini karena sungai sudah tidak mampu menampung air. Dari sini akan kita bahas ya di awal, yaitu pernyataan umum. Kita cari konjungsi dari teks paragraf yang pertama ini, yaitu kita temukan dan menyebutkan tata letak ya.
karena itu juga konjungsi. Lanjut kepada paragraf berikutnya, yaitu banjir sudah tidak asing lagi untuk kita dengar. Pasalnya di Indonesia pun banyak mengalami peristiwa ini, khususnya di kota-kota besar yang notabene jauh dari pepohonan yang mampu meresapkan air hujan ke pohon. Nah, ini merupakan fakta ya. Bagian fakta. Dipotong lagi limbah-limbah yang sudah sering dibuang sembarangan. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Harapannya agar nanti kita dapat berantisipasi dan menjaga dengan sebaik mungkin. Nah, di sini kita temukan konjungsi ya, oleh karena itu mestinya, dan kita temukan kalimat kasual atau pernyataan sebab akibat ya. Oleh karena itu, mestinya kita perlu mengetahui penyebab dan akibat terjadinya banjir. Nah, itu adalah contoh teks dari bagian struktur atau ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Di rumah nanti bisa dipelajari sendiri. Dan untuk tugas anak-anak, tugasnya yaitu isi minggu kemarin kita kan sudah mengerjakan atau menjawab soal-soal yang telah saya sediakan di dalam kolom ya, atau soal ada 3 soal. Nah, kemarin itu kan kita sudah mengerjakan dan anak-anak sudah mengumpulkan sebagian, dan ini tugas untuk hari ini yaitu silahkan merangkum materi yang telah saya berikan minggu kemarin sama minggu ini. Jadi berupa rangkuman atau nanti bisa diubah untuk dibuat untuk menjadi sebuah peta konsep, yaitu dengan materi teks eksplanasi yang lengkap ya. Jadi dimulai dari pengertian, struktur, kebahasaan ya, serta contoh. Dan contoh yang telah saya berikan untuk minggu ini silahkan dianalisis berdasarkan struktur yang telah saya paparkan di awal ya. Jadi tugasnya memang menganalisis dari bagian struktur dari teks eksplanasi sendiri, yaitu bagian yang pertama yaitu pernyataan umum, yang kedua isi atau berisi teks sebab akibat atau kalimat sebab akibat di dalam paragrafnya, dan yang terakhir adalah interpretasi. Tetap diingat anak-anak, option yang terakhir atau interpretasi ini bisa digunakan bisa tidak. Jadi yang terpenting dari teks eksplanasi sendiri yaitu menggunakan bahasa dari kasualitas atau yang disebut dengan sebab akibat. Jangan lupa diselipi dengan beberapa fakta tiap-tiap kejadiannya agar terlihat lebih jelas bahwa teks eksplanasi tersebut memiliki informasi yang benar-benar akurat. Nah, sekian pertemuan saya pagi hari ini. Tugas saya ulangi lagi yaitu membuat peta konsep materi yang pertama atau minggu kemarin sama minggu ini, yaitu berupa pengertian dari teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi dan ciri teks eksplanasi, dan yang terakhir adalah kebahasaan dari teks eksplanasi sendiri. Itu tugas untuk merangkum, dan untuk analisisnya yaitu silahkan dipahami dari ini tadi ya, dari teks yang telah saya contohkan yang berjudul banjir. Nanti silakan dianalisis sesuai dengan struktur serta kebahasaan. Pesan saya tentang COVID-19 agar segera berakhir dari negara kita. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada kata-kata yang kurang tepat atau masih salah, silahkan ditanyakan pada grup WA yang telah disediakan. Sekian.